Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang berlaku mulai 1 Januari tahun 2023 Bansos PKH, BPNT atau sembako, dan PBI di stop pencairannya bagi penerima yang terbukti memiliki ciri-ciri ini. Dan informasi selanjutnya terkait dengan 3 bansos terakhir di tahun 2022 ini cair mulai dari tanggal 1 hingga 30 Desember tahun 2022. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak video ini hingga akhir. Jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru di channel Diari PKH ini. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan lanjutkan informasinya tentang berlaku mulai 1 Januari tahun 2023. Bahwasanya Bansos PKH, BPNT, dan juga PBI di stop pencairannya bagi penerima bantuan-bantuan tersebut yang terbukti memiliki ciri-ciri ini. Kemudian informasi berikutnya terkait dengan 3 bansos terakhir di tahun 2022 ini cair mulai dari tanggal 1 hingga 30 Desember tahun 2022. Nah, sahabat YouTube, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak video ini hingga akhir ya. Nah, kita ketahui bersama bahwasanya hingga saat ini penyaluran bantuan sosial PKH tahap 4 BPNT langsung 3 bulan untuk Oktober, November, dan juga Desember, serta bantuan BLT BBM untuk tahap yang kedua saat ini masih terus berlangsung dicairkan oleh pihak PT Pos Indonesia, tentunya mulai dari Sabang hingga Merauke ya. Nah, sahabat itu bahwasanya proses pencairan ini dilakukan secara tunai melalui PT Pos Indonesia. Tentu antara daerah satu dengan daerah yang lain proses pencairan ini waktunya berbeda-beda ya, karena masing-masing pos ini memiliki jadwal yang berbeda-beda. Yang jelas untuk proses pencairannya, apabila bagi yang tidak bisa mengambil karena faktor lansia, disabilitas, ODGJ, kemudian orang sakit, ini akan diantar langsung oleh pihak PT Pos Indonesianya. Kemudian bagi para penerima yang masih belum sempat mengambil bantuan tersebut di jadwal yang telah ditetapkan oleh pihak PT Pos, maka bisa mengambil bantuan tersebut di luar jadwal yang sudah ditentukan. Nah, setelah proses pencairan bantuan tersebut, baik PKH, BPNT ataupun BLT BBM, nantinya para penerima ini akan difoto lagi ya, akan di geotagging lagi sebagai bukti laporan bahwasanya penyaluran tersebut sudah dilakukan, sudah diberikan kepada para penerima manfaatnya. Tentu foto rumah ataupun geotagging tersebut juga akan menjadi bahan evaluasi di Kementerian Sosial Republik Indonesia, khususnya untuk bantuan PKH dan juga BPNT. Nah, sahabat YouTube, yang perlu diperhatikan untuk para penerima bantuan PKH, BPNT yang saat ini cair, ini bisa jadi menjadi pencairan yang terakhir selama dia menjadi penerima bantuan sosial. Nah, kenapa ini bisa disebut sebagai pencairan terakhir? Tentu proses penidaklayakan bantuan sosial, penerima bantuan sosial melalui DTKS oleh masing-masing pemerintah daerah ini tetap dilakukan setiap bulannya. Untuk tahun depan ini juga sama ya. Jadi untuk tahun depan itu mulai bulan Januari tentunya ya, untuk menentukan pencairan di bulan Januari khususnya bantuan BPNT dan juga bantuan PBI ini didasarkan proses penidaklayakan di bulan Desember.
Nah, untuk bulan Desember sendiri, proses penindaklayakan atau verifikasi BNPA tidak layak ataupun layak penerima bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah daerah, ini dilakukan mulai dari tanggal 1 hingga tanggal 29 Desember tahun 2022. Untuk Bansos PBI, penerima bantuan iuran atau KIS yang gratis dari pemerintah, itu proses verifikasinya mulai dari tanggal 1 hingga tanggal 14 ya kalau tidak salah, hingga tanggal 14 di bulan Desember. Sedangkan untuk bantuan PKH dan juga BPNT, ini proses verifikasinya mulai dari tanggal 15 hingga tanggal 29 Desember tahun 2022. Nah, hasil verifikasi penindaklayakan tersebut nanti akan menjadi dasar pencairan bantuan sosial utamanya BPNT dan juga BPI di bulan Januari di tahun 2023 ya sahabat YouTube. Sehingga di sini bisa saya simpulkan, apabila ada penerima bantuan sosial yang terbukti di bulan Desember antara rentan tanggal 1 hingga tanggal 29, ini terbukti dia memiliki ciri-ciri yang pertama meninggal, yang kedua tidak ditemukan, mungkin karena sudah pindah alamat ataupun memang ya dia tidak ditemukan dan tidak mengurus administrasi kependudukan. Yang ketiga sudah mampu atau sejahtera. Yang keempat termasuk ASN, ya PNS, TNI ataupun Polri. Yang kelima pensiunan dari ASN, TNI ataupun Polri. Yang keenam sekaka dengan ASN, TNI ataupun Polri. Mungkin ini suaminya diangkat menjadi ASN atau anaknya ya yang diangkat jadi ASN, TNI ataupun Polri. Kemudian yang ketujuh khusus penerima PKH, ini sudah tidak memiliki komponen PKH lagi. Nah, apabila para penerima bantuan sosial ini terbukti memiliki ciri-ciri yang sudah saya sebutkan tadi, maka berlaku dari tanggal 1 Januari tahun 2023, Bansos PKH, BPNT, dan juga KIS PBI tidak lagi dicairkan atau di stop bantuannya ya sahabat YouTube. Jadi sudah jelas ya, bagi sahabat YouTube semua yang merasa memiliki ciri-ciri ini, ya siap-siap saja karena pencairan tahap 4 ini mungkin menjadi pencairan terakhir bagi mereka ya. Kemudian informasi berikutnya, ada 3 bansos terakhir di tahun 2022 yang cair mulai dari tanggal 1 hingga 30 Desember tahun 2022. Nah, bansos apa saja? Yang jelas PKH, BPNT, BLT BBM ini sedang berlangsung proses pencairannya dan diperkirakan proses pembayarannya hingga tanggal 15 Desember dan kemungkinan besar akan ditutup ya, ditutup pencairannya ini hingga akhir bulan Desember, karena ini mensiasati apabila ada KPM yang masih belum bisa mengambil bantuan sesuai jadwal yang sudah ditentukan oleh pihak PT Pos Indonesia. Nah, tentunya selain 3 bansos yang sudah saya sebutkan tadi, ada 3 bansos lain yang mulai cair dari tanggal 1 hingga 30 Desember tahun 2022. Dan salah satunya ini banyak para penerima bantuan PKH dan juga BPNT yang juga mendapatkan bantuan tersebut ya sahabat YouTube. Nah, bantuan yang pertama yaitu bantuan KIS PBI atau penerima bantuan iuran KIS yang gratis dari pemerintah untuk alokasi bulan Desember tahun 2022. Ini banyak sekali penerima bantuan PKH, BPNT yang juga mendapatkannya. Namun bantuan KIS PBI ini bukan dalam bentuk uang ataupun bukan dalam bentuk barang, namun bantuannya dalam bentuk jasa. Artinya jasa yaitu dimana yang dimaksud bantuan ini adalah layanan kesehatan secara gratis. Namun bantuan KIS PBI ini bisa jadi menjadi bantuan yang dapat mempengaruhi cair tidaknya bantuan PKH ataupun BPNT. Nah, beberapa kasus ditemukan apabila ada penerima bantuan PKH yang KIS PBI-nya ini diblokir oleh pusat karena sudah lama tidak pernah digunakan, maka bantuan PKH-nya juga tidak cair. Nah, oleh sebab itu, bagi penerima bantuan PKH BPNT yang juga mendapatkan bantuan KIS PBI, manfaatkan bantuan KIS PBI ini dengan menggunakannya minimal memeriksakan kesehatan bisa di puskesmas ya sahabat itu. Tidak ada salahnya meskipun tidak sakit memeriksakan kesehatan. Ya, utamanya tujuannya untuk melakukan
verifikasi bahwasanya KIS PBI-nya itu aktif, jadi digunakan. Seperti itu ya sahabat itu. Kemudian bantuan kedua yang cair dari tanggal 1 hingga 30 Desember tahun 2022 dan juga merupakan bantuan yang terakhir di tahun 2022 ini adalah bantuan atensi untuk anak yatim. Nah, ini Bu Menteri Sosial juga pernah menyampaikan bahwasanya kurang lebih ada 1 juta penerima termasuk anak yatim, baik itu piatu ataupun yatim piatu, baik yang orang tuanya ini meninggal karena kasus COVID-19 ataupun karena sebab yang lain. Namun ya salah satu syaratnya tentu terdaftar di dalam data terpadu kesejahteraan sosial ya sahabat YouTube. Ini rencananya dicairkan di bulan Desember ini. Kemudian bantuan ketiga yang cair mulai dari tanggal 1 hingga 30 Desember dan merupakan bantuan terakhir di tahun 2022 ini adalah bantuan atensi permakanan untuk lansia usia 75 tahun ke atas. Untuk informasi, bantuan atensi permakanan ini sudah banyak sekali saya bahas di video-video sebelumnya. Tentu ada beberapa perubahan terkait dengan syarat untuk mendapatkan bantuan ini. Salah satunya yaitu terkait dengan umur lansia dan juga disabilitas. Kalau dulu kriteria disabilitas ini termasuk juga disabilitas keluarga tunggal. Namun saat ini tidak dibatasi keluarga tunggal asalkan dia disabilitas dan tercatat di dalam data DTKS, kemudian termasuk miskin, kurang mampu ya, kemudian bukan pensiunan ataupun purnawirawan dari ASN, TNI ataupun Polri, ini bisa mendapatkan bantuan atensi permakanan ini. Sedangkan untuk lansia tetap kriterianya harus lansia tunggal, namun usianya dikurangi menjadi 75 tahun ke atas ya sahabat itu. Untuk nominal bantuannya masih tetap Rp21.000 per hari, bantuannya dalam bentuk makanan bukan dalam bentuk uang. Apabila dikalkulasi selama 1 bulan 1 hingga 30 hari, bantuan tersebut nominalnya adalah Rp630.000. Ada beberapa daerah yang sudah menjalankan bansos permakanan ini, namun khusus wilayah kami akan dimulai dari tanggal 1 hingga 30 Desember tahun 2022. Oke sahabat YouTube, itu informasinya. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video diari PKH terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.